Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini mari kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki peribadahan ini. Mari kita bersama-sama akan menyiapkan diri dan kita menyanyikan pujian ini untuk memulai ibadah kita. Sucikan dan kuduskan. Hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh, jiwa, rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari saya mengundang kita untuk berdiri. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, melalui karya Yesus Kristus anaknya yang tunggal, serta di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Amin. Amin, amin.
duduk kembali. Hari ini sungguh saya sangat bersuka cita karena dapat menyapa Bapak Ibu dalam peribadahan saat ini. Saya, Pak Ponco, dan tim yang ada tentu menyampaikan rasa syukur dan sukacita. Mari, rasa syukur dan sukacita itu akan kita wujudkan dalam sebuah pujian. Hatiku penuh sukacita. Kesempatan ini adalah waktu baik bagi kita untuk datang kepadanya menyatakan bahwa kita adalah manusia yang sangat lemah dan membutuhkan kasih karunia-Nya. Mari kita datang kepadanya, kita nyanyikan pujian ini bersama. Ku sembah Allah Maha Kasih. Kita berdoa, kita mengambil waktu teduh pribadi dan datang kepadanya, menyatakan setiap pengakuan dosa kita. Tuhan yang Maha Pengasih,
Juru Selamat kami, ya Yesus Kristus. Hari ini kami datang menyatakan diri kami melalui persembahan hati kami bahwa kami sangat berdosa kepadamu. Hidup kami penuh dengan pelanggaran, ya Tuhan. Tapi Engkau adalah Allah yang penuh dengan belas kasih, yang senantiasa merentangkan tangan, membuka hati untuk menerima setiap seru, doa, permohonan, pengampunan kepada kami. Kiranya Tuhan, kami yang telah berbalik kepadamu, kiranya memperoleh kasih karunia-Mu. Mari bersama-sama kita sekalian berdiri, dan mari kita mendengarkan berita anugerah daripada Tuhan. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Amin. Mari dipersilahkan untuk duduk. Sangat bersukacita hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama membaca firman dan merenungkannya. Mari, nyanyian ini, pujian ini akan kita nyanyikan. Kehendak Tuhan laksanakan. Kita berdoa. Kami memohon pertolongan-Mu untuk mengaruniakan hikmat, supaya setiap kami Tuhan yang membaca merenungkan firman ini, hati kami diubahkan oleh firman-Mu, hati kami dibaharui oleh firman-Mu, dan kami semakin bertumbuh di dalam-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami saat ini.
Di dalam nama-Mu kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan yang akan kita baca memang terambil dari Nehemia 9, maksud saya Nehemia pasal 9 dan Nehemia pasal 10. Namun Bapak Ibu bisa membacanya yang lainnya, tapi saya akan membaca dari Nehemia 9 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Pengakuan dosa dan permintaan doa. Pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kapung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi, mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Di atas tangga tempat orang-orang Lewi berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebaya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Dengan suara yang nyaring, mereka berseru kepada Tuhan Allah mereka. Dan berkatalah Yesua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serebia, Hodia, Sebaya, Petahya, orang-orang Lewi itu. Bangunlah, pujilah Tuhan Allahmu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit, dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Salam sejahtera, mari bersama kita akan merenungkan firman Tuhan yang mana terambil dari Nehemia pasal 9 dan Nehemia pasal 10. Cukup banyak, tapi Bapak Ibu dapat membacanya bagian ini di bagian sebelum ibadah atau setelah ibadah. Mari bersama kita merenungkan pembaruan perjanjian. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apakah kebangunan rohani itu? Kita akan melihat bersama, yakni semua dapat kita lihat di dalam Nehemia pasal 9 dan Nehemia pasal yang 10. Kita mau melihat bersama bagaimana Allah mengangkat umatnya, umat Israel untuk menjadi sekutunya. Menurut kasih karunia-Nya. Hanya menurut kasih karunia-Nya. Melalui peristiwa keluaran dari Mesir, Allah telah membebaskan bangsa Israel tersebut dari perbudakan. Dan bahkan kita juga melihat lebih lanjut bagaimana peristiwa Sinai, yang mana Allah mengikat perjanjian dengan mereka, yang maha tinggi, menyatakan diri sebagai Allah Israel dan Israel sebagai umatnya. Kita bisa melihat bahwa kedua belah pihak, yakni Allah dan umatnya Israel ini, menjadi sekutu, menjadi satu. Kita tahu bahwa isi perjanjian antara Allah dan umat Israel itu adalah perjanjian yang melibatkan Allah dengan umat Israel. Allah yang maha kudus, Allah yang maha tinggi,
dengan Israel, yakni sekelompok manusia di antara sekian banyak makhluk lainnya. Di dalam perjanjian itu, semuanya bersumber pada kasih karunia Allah, bukan berdasarkan sesuatu karena Israel itu istimewa, bukan karena umat Israel itu layak, tetapi semuanya bersumber atas kasih karunia Allah. Kita juga melihat bahwa di dalam perjanjian itu Allah berposisi sebagai Tuhan, sedangkan umat Israel berposisi sebagai seorang hamba. Tuhan sebagai pembuat perjanjian memiliki janji untuk melindungi umatnya Israel selaku sebagai hamba perjanjian. Dan sebagai hamba perjanjian, Israel harus dituntut untuk setia, dituntut untuk taat. Sebab kesetiaan akan senantiasa berbuah berkat, sedangkan ketidaksetiaan, ketidaktaatan akan berdampak kutuk. Dan kita melihat Israel sebagai hamba perjanjian sering tidak setia, sering mengingkari perjanjian. Sering mereka melanggar hukum-hukum Allah yang sudah Allah tetapkan untuk menata kehidupan umat Israel di dalam relasi perjanjian itu. Israel mengingkari, Israel meninggalkan perjanjian, hukum-hukum ilahi. Pengingkaran tersebut merupakan wujud ketidaktaatan dan kesetiaan mereka. Lunturnya rasa hormat, lunturnya kasih kepada Allah berakibat kegagalan mereka sebagai umat yang dikasihi, dilimpahi dengan kasih karunia. Allah sebagai Tuhan perjanjian tidak tinggal diam ternyata Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan. Sekalipun Allah sering diingkari, Allah sering ditinggalkan, tetapi Yahweh Allah, Tuhan yang membentuk, mengikat perjanjian itu, mengambil tindakan, tidak hanya tinggal diam, tapi mengambil sebuah aksi, yakni sebagai Tuhan perjanjian, Ia layak untuk murka, layak untuk memberi sanksi, layak untuk menghukum mereka. Dalam rupa apa? Kita tahu bersama di dalam teks-teks suci bahwa murka, sanksi dari Allah, hukuman-hukuman Allah bentuknya sangat beraneka ragam. Kekalahan di dalam peperangan, bencana kelaparan, bencana kekeringan, serangan binatang-binatang buas, wabah penyakit, sampai kemudian mereka harus dibuang keluar dari tanah perjanjian, dari tanah kelahiran mereka, dibuang ke negara-negara lain, ke bangsa-bangsa lain. Itulah sanksi hukuman dari Allah, Yahweh, Tuhan perjanjian itu. Tapi kita juga dapat mengetahui, sekalipun Ia menghukum, sekalipun Ia memberi sanksi, sekalipun Ia mencambuk, tapi Yahweh Allah adalah penuh dengan kasih karunia. Ia sangat panjang sabar. Ia penuh dengan kasih kepada umatnya. Dengan cara apa? Allah mengutus hamba-hambanya, mengutus utusan-utusan, mengutus nabi ke tengah-tengah mereka untuk mengingatkan akan dosa-dosa.
Dia tidak tinggal diam, Bapak Ibu. Allah tidak kemudian lalai, abai terhadap umat yang diikatnya dengan belas kasih itu. Tapi Allah memiliki kepedulian dengan mengutus orang-orang khusus, para nabi, untuk memanggil mereka supaya apa? Bertobat. Mengutus para nabi untuk menyuarakan kasih karunia, menyuarakan pertobatan kepada umat Israel. Sungguh luar biasa, Bapak Ibu. Kita melihat betapa kasih karunia, panjang sabarnya Allah kepada umatnya. Walaupun sering kita melihat bersama para nabi utusan Allah itu disepelekan. Nabi-nabi utusan Allah itu diabaikan. Bahkan ditolak mentah-mentah. Bapak Ibu, sungguh menyedihkan. Mereka harus dihukum lebih berat lagi. Mereka dibuang, mereka diserakkan ke bangsa-bangsa yang lain. Negara mereka, bangsa mereka harus dipecah belah. Negara mereka harus mengalami keruntuhan. Kerajaan-kerajaan di Israel harus mengalami persoalan berat, runtuh, terpecah belah. Ini merupakan konsekuensi hukuman karena ketidaktaatan mereka. Karena mereka tidak setia kepada Allah. Kita juga tetap dapat melihat bagaimana Allah memiliki kesabaran, memiliki kasih sayang, mengingat relasi perjanjian yang sudah Allah ikat sendiri kepada umatnya. Dengan hadir, terlibat, ada di tengah-tengah umat Israel. Di dalam segala keberadaannya, Allah tidak pernah meninggalkan umat Israel. Ia tetap Allah yang berotoritas. Ia tetap Allah yang mengambil kontrol. Ia tetap Allah yang hadir secara nyata. Ia tetap adalah Allah yang bersifat penuh dengan keadilan, kekudusan, penuh dengan hikmat, kebijaksanaan, dan kasih. Oleh sebab itu, Allah tidak tinggal diam. Ia memang berhak untuk membuang. Ia memang berhak untuk menyerahkan umatnya. Tapi dalam kenyataannya, bertahun-tahun lamanya, Allah tetap tidak pernah hilang kesabaran terhadap umat Israel. Kesabarannya tersebut mencerminkan hati Allah, maksud baik Allah yang menghendaki supaya umatnya bisa bertobat. Oleh sebab itu, ia tidak tinggal diam. Ia berfirman, ia memperingatkan Israel melalui nabi-nabinya. Tidak hanya sekali, tapi berkali-kali, terus-menerus. Sekalipun Israel pun berkali-kali, terus-menerus mengingkari perjanjian itu. Meninggalkan Allah. Tidak menghiraukan peringatan-peringatan Allah. Tapi Allah senantiasa penuh dengan kesabaran. Oleh sebab itu, jika mereka kemudian diserahkan ke tangan bangsa-bangsa negara lain, ke negeri lain dan mengalami penderitaan yang besar, bukan berarti Allah tidak peduli kepada mereka. Buktinya apa, Bapak Ibu? Sekalipun mereka mengalami kesusahan yang teramat besar seperti yang kita alami saat ini, tapi ternyata Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Buktinya adalah Allah tidak melenyapkan bangsa Israel sama sekali. Walaupun kerajaan mereka harus terpecah menjadi dua, sekalipun kerajaan mereka yang sudah terpecah menjadi dua mengalami penderitaan yang teramat besar, tapi
Israel, umat Allah ini masih eksis. Tanda-tanda perjanjian tidak pernah lenyap dari mereka. Walaupun mereka ada di negeri-negeri pembuangan, Babel, Asyur dan lain sebagainya, tapi mereka tidak pernah melupakan sunat sebagai ikatan perjanjian dengan Allah. Mereka tidak pernah melupakan Sabat. Mereka tidak pernah melupakan Paskah. Mereka tidak pernah melupakan ritual keagamaan mereka. Walaupun mereka tidak di negeri kelahiran mereka. Kita juga melihat bersama, Allah tetap menyuarakan firman-Nya. Ia masih tetap setia mengutus nabi-nabinya menyampaikan firman. Dimanapun mereka berada. Sekalipun mereka berada di tanah pembuangan. Tapi Allah mengirim nabi-nabi untuk menyuarakan firman Allah. Supaya mereka tetap mengingat bahwa kasih karunia Allah senantiasa ada dalam diri mereka. Allah tidak melupakan mereka. Dalam kesusahan-kesusahan tersebut. Kita mengenal Yehezkiel. Kita mengenal Yesaya. Kita mengenal Nehemia. Kita mengenal Hagai, Zakaria. Kita mengenal Obadja. Kita mengenal Amos. Semuanya adalah utusan Allah. Yang dikirim untuk mengingatkan mereka akan firman. Mengingatkan mereka bahwa Allah tidak meninggalkan mereka. Sungguh ini sangat luar biasa. Ini menjadi bukti bahwa Allah tidak selama-lamanya menolak umat Israel. Melalui nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Ini adalah wujud kehadiran Allah. Di mana firman tidak pernah dilupakan. Ada saat-saat kesusahan. Tapi firman itu senantiasa bersuara. Firman Allah itu senantiasa diperdengarkan, disuarakan, dan dihidupi oleh mereka. Hal ini menunjukkan Allah, Sang Tuhan perjanjian itu, masih berkenan, masih memiliki hati kepada mereka. Dan mereka diingatkan bahwa mereka suatu saat, mereka pada waktunya, akan kembali dari pembuangan untuk kembali ke tanah Israel. Sungguh hal tersebut adalah rancangan indah Tuhan yang dikerjakan oleh Allah bagi umatnya. Allah tetap menghendaki Israel ini tetap menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Sekalipun mereka ada dalam keadaan yang berat. Meskipun Israel sepertinya gagal total. Gagal dalam kesetiaan terhadap perjanjian dengan Allah. Tetapi Allah tetap memperlakukan mereka sebagai umat perjanjian. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Salah satu pihak memang gagal. Tapi pihak yang lain tetap mengingat perjanjian ini penting. Israel gagal sebagai pihak yang terikat perjanjian itu. Tapi Allah tidak demikian. Allah sebagai pihak yang membuat perjanjian mengangkat, mengingatkan mereka bahwa mereka masih ada dalam persekutuan perjanjian itu. Allah ingin membentuk kembali, mengumpulkan kembali umat yang terserak-serak ini. Israel tidak ditolak habis-habisan. Israel tidak dilupakan oleh Allah. Israel hanya diberikan kesempatan untuk belajar, diberi kesempatan untuk berproses, digodok, sehingga mereka akan menjadi umat yang bertumbuh. Mereka akan menjadi tunas baru. Mereka akan memulai hidup sebagai umat yang membawa kesaksian, terang membawa kesaksian demi nama Allah
yang membuat perjanjian, mengikat perjanjian dengan mereka. Luar biasa sekali. Dan di dalam kitab Nehemia ini, kita melihat bersama bagaimana mereka sebagai umat yang dipilih, umat yang diikat dalam persekutuan dengan Dia, dengan Allah itu, memiliki kesadaran akan siapa diri mereka. Mereka adalah hamba Tuhan, hamba perjanjian. Mereka adalah umat yang dipilih, yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan ini merupakan awal untuk membawa pembaharuan, kebangunan rohani bagi hidup mereka. Mereka menyadari bahwa mereka berhadap-hadapan dengan Allah. Mereka hidup di hadapan Allah. Mereka menginsafi, mereka bertobat bahwa Yahweh, Allah Israel, Allah perjanjian itu adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Mereka sungguh menyadari otoritas, kuasa, kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Dan mereka sungguh sadar, mengakui bahwa mereka bergantung mutlak kepada Allah. Mereka bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Maka mereka kemudian apa? Bertobat, bersembah sujud, menaklukkan diri kepada Allah. Mengakui segala dosa-dosa, ketidaksetiaan mereka. Kesadaran akan jati diri siapa mereka ini. Mereka sebagai umat pilihan, hamba perjanjian ini. Kemudian mendorong mereka untuk memisahkan diri dari semua orang asing. Lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Inilah suatu tunas yang terbentuk. Umat yang menginsafi dosa-dosa mereka. Bahkan dosa keseluruhan umat dan bahkan nenek moyang mereka. Dosa-dosa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Pengakuan dosa ini pun dibarengi dengan permohonan akan kasih karunia rahmat Tuhan. Mereka memohon supaya apa? Allah tidak memandang keburukan mereka dahulu. Allah tidak memandang rendah segala pengingkaran dan kesetiaan mereka dahulu. Allah melupakan segala dosa yang telah mereka lakukan dulu. Sekarang mereka memohon supaya Allah hanya melihat saat ini ketika mereka mau mengakui dosa dan mereka mau membaharui perjanjian itu. Mereka membaharui komitmen dengan menyadari dan mengakui bahwa memang kami telah gagal Tuhan. Kami gagal melaksanakan komitmen perjanjian itu. Mereka menyadari dan mengakui bahwa kalau Allah murka, kalau Allah menghukum mereka, kalau Allah kemudian memurkai mereka dengan murka yang teramat besar, itu wajar Tuhan. Mereka mengakui itu. Mereka menginsafi sesungguhnya murka, hukuman, pembuangan, kesengsaraan itu layak mereka terima. Tapi saat ini mereka dengan kerendahan hati, mereka memohon supaya Allah jangan menolak mereka kembali. Mereka memohon supaya rahmat-Nya memulihkan harkat martabat mereka. Inilah wujud konkret dari sebuah perjanjian. Pembaharuan perjanjian. Mengikat perjanjian kembali yang makin teguh. Mereka bertobat. Seluruh pemimpin, seluruh rakyat tanpa terkecuali. Bersama dengan para rohaniwan, imam-imam dan orang-orang Lewi. Mereka membumbuhi dokumen perjanjian baru ini dengan meterai mereka. Hal ini menunjukkan bahwa
Mereka semuanya sama-sama merasa bertanggung jawab. Mereka semuanya adalah pelaku dari ketidaktaatan. Tapi sekarang mereka mau berkomitmen. Kami adalah pelaku ketaatan. Kami adalah pelaku kesetiaan. Inilah perubahan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Para pemimpin, para rohaniwan, rakyat menggabungkan diri bersama dengan segenap jemaat Allah. Mereka bersumpah, mereka menyatakan mau hidup sebagai umat Allah. Mereka mau hidup sebagai hamba perjanjian, taat firman-Nya dalam hidup mereka. Di dalam kehidupan keseharian maupun dalam kehidupan rohani keagamaan mereka. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebangunan rohani adalah peristiwa yang teramat penting. Kita melihat bersama dalam kehidupan umat Allah di dalam Nehemia 9 dan 10 ini. Ketika mereka umat Allah ini kembali kepada komitmen, kembali kepada harkat martabat mereka sebagai umat Allah, sebagai hamba perjanjian. Dengan menginsafi, menyesali, mengakui dosa, ketidaksetiaan mereka, pemberontakan mereka. Mereka mengakui bahwa hanya keadilan, kasih karunia, kebenaran, kekudusan Allah. Itulah yang membawa mereka sampai pada saat ini. Dan kalau Allah murka kepada mereka, menghukum mereka, itu wajar. Karena mereka sudah tidak taat dan tidak setia. Dan mereka bersama memohon pengampunan dan pemulihan. Membaharui perjanjian dengan Dia untuk hidup di dalam iman, di dalam kasih, di dalam penghormatan dan ketaatan kepada Dia. Allah, Sang Pembuat perjanjian, Tuhan perjanjian itu. Mari bersama kita pun membaharui komitmen kita di hadapannya. Kita berdoa. Tuhan, jika saat ini kami mengalami segala kesusahan, firman ini menjadi peringatan bagi kami untuk mengingat bahwa Engkau tetap berkasih karunia kepada umat-Mu Israel, tapi juga berkasih karunia kepada kami. Engkau tetap mengasihi kami, tidak meninggalkan kami, senantiasa berbicara melalui firman-Mu, senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Roh Suci yang menolong kami untuk firman ini termeterai dalam diri kami. Sungguh kami bersyukur atas firman yang membuat kami dapat membaharui perjanjian kami denganmu, komitmen kami kepadamu, ya Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya mengundang kita untuk berdiri, kita akan menyatakan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan bersama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Anugerah Allah tidak pernah terhenti, selalu dilimpahkan kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, hari ini mari kita menyatukan hati di dalam doa syafaat, memohon anugerah Allah senantiasa ada dalam hidup kita. Anugerah yang ajaib. Bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi seperti ini, sungguh lagu ini memberi kekuatan kepada kami, bahwa anugerah-Mu semata ya Tuhan, yang membuat hati kami senantiasa percaya dan senantiasa tenang. Ketika segala sesuatu nampak begitu sulit, kami rasakan mengkhawatirkan, kami rasakan tidak mudah dan berat. Tapi Tuhan, anugerah-Mu tidak pernah berakhir. Tapi anugerah-Mu senantiasa baru setiap hari bagi orang-orang percaya, bagi kami semuanya. Tuhan, kiranya Engkau mengingat untuk seluruh jemaat-Mu, anggota keluarga besar GKMI Jekulo dan Poncomolyo yang saat ini mengalami lemah tubuh. Sekalipun tidak kami sebutkan Tuhan, kami bawa mereka satu persatu di dalam roh Tuhan, supaya Engkau memulihkan, menyembuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mengetahui secara pribadi kondisi mereka, baik yang saat ini harus melaksanakan isolasi mandiri di rumah, ataupun yang sakit karena memang kondisi yang harus membuat jemaat beristirahat, karena ada beberapa yang sakit panas, batuk, pilek dan lain sebagainya.
Engkau memberkati. Demikian juga Ibu Ngatinah, Ibu Saliem, Ibu Yuli, Saudara Wawan, kami bawa ke dalam tangan-Mu, oh Tuhan Yesus. Bersama para senior kami, dalam kondisi seperti ini Tuhan, tentu bukanlah kondisi yang mudah, karena situasi pandemi membuat para senior kami juga mengalami kerentanan tertentu, sehingga harus banyak berada di rumah dan tidak banyak melakukan aktivitas. Tuhan, Engkau memberi kekuatan kepada para jemaat senior kami Tuhan, senantiasa dikuatkan tubuh, dikuatkan imunnya. Tuhan, kami pun berdoa bersama bagi anak-anak kami yang saat ini dalam tahap akhir perkuliahan maupun juga yang telah lulus dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan studi lebih lagi. Engkau menolong mempersiapkan segala sesuatunya, karena tentu persiapan-persiapan tersebut akan berjalan lebih lambat atau memang tidak sebagaimana mestinya. Engkau memberikan semangat kepada anak-anak kami ini Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk yang bekerja di dalam kota maupun luar kota dalam situasi pandemi saat ini. Kiranya Engkau senantiasa menolong, memberi perlindungan. Berkati anak-anak kami yang mengikuti kelas katekisasi dan saat ini memang belum dapat mengikuti kelas sementara, ditiadakan dulu sampai keadaan memungkinkan untuk kami bisa melaksanakannya. Berkati Saudara Timothy, Saudara Surya, Saudari Elit, Saudara Abel, Saudara Victor, Saudara Eser dan Saudara Albert. Engkau memberkati mereka. Kami pun berdoa bagi anak-anak kami yang berulang tahun, untuk Saudari Elit, untuk anak Felisa, Sasa, Ibu Lingling maupun Ibu Saliem. Berkat-Mu kepada jemaat yang berulang tahun. Oh Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan untuk Ibu Herna dan Ibu Titis yang Tuhan karuniai dengan buah kandungan. Engkau memberkati Tuhan anak yang ada dalam kandungan maupun Ibu Herna maupun Ibu Titis yang tetap beraktivitas, tetap bekerja sebagaimana biasanya. Tolonglah Tuhan. Kami berdoa untuk anggota, untuk Komisi Pemuda Remaja Shalom. Berkat-Mu bagi pengurus, bagi seluruh anggota yang ada. Kiranya kasih karunia-Mu melimpah. Tuhan, kami berdoa untuk Sinode GKMI, untuk BPH, untuk pengurus, untuk staf, untuk unit kerja, untuk program kerja, untuk persiapan sidang MPL kedua yang akan dilaksanakan nanti pada bulan Agustus secara daring atau virtual. Engkau menolong ya Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia-Mu melimpah senantiasa, mempersiapkan segala sesuatunya. Berkati Pipka yang beberapa waktu yang lalu juga terus bekerja keras untuk membuka pelayanan pos baru maupun mendewasakan pos yang ada. Engkau memberkati Pipka, pengurus, staf, pengerja, hamba-hamba Tuhan, dan rintisan-rintisan yang ada. Oh Tuhan, bersama dengan Sinode juga, kami berdoa untuk pembangunan gedung Geraha Muria Sinode. Kami terus mendukung Tuhan dalam doa, dalam karya. Kiranya pembangunan gedung Geraha ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Diberkati panitia, diberkati seluruh pekerja, diberkati kesatuan GKMI dalam mendukung proses tersebut. Tidak lupa kami berdoa untuk Kecamatan Jekulo, untuk Kabupaten Kudus, dan kota-kota di sekitarnya seperti Pati, Jepara, Demak, Grobogan yang mana saat ini ada dalam situasi yang tidak mudah karena masuk dalam status zona merah dalam pandemi ini, di pandemi ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh pihak untuk dapat bergandengan tangan, untuk dapat melewati ini dengan baik. Kiranya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, untuk aparat yang ada, jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan Engkau menolong
Secara khusus kami berdoa untuk para petugas medis, tenaga kerja medis Tuhan, di mana mereka harus bekerja keras lebih banyak lagi. Beberapa waktu yang lalu kami sungguh sedih karena ada setidaknya 2 orang perawat yang harus Tuhan panggil karena pandemi tersebut, karena COVID. Tuhan, Engkau menolong. Tentu banyak nakes-nakes yang lain, tenaga kesehatan yang lain yang juga terpapar dan positif. Tuhan, Engkau memberikan pemulihan. Berkati untuk seluruh warga di Kudus, warga di Pati dan kota-kota sekitarnya, untuk senantiasa bisa menjaga protokol kesehatan, untuk tetap waspada, untuk tetap memiliki kesiapsiagaan. Oh Tuhan, tolonglah kiranya gereja-gereja yang ada di Kudus, di Pati, di Jepara, di Demak dan lain sebagainya dapat senantiasa bergandengan tangan bersama dengan aparat pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, doa, tapi juga Tuhan memberikan dampak positif di tengah-tengah situasi saat ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah makam dan sertifikat tanah gereja di Poncomulyo. Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau memberi jalan keluar Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan tempat kami berseru, hanya Engkaulah yang dapat memberikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa-doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga saat ini akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan yang terbaik adalah persembahan yang dihunjukkan kepada Tuhan dengan ucapan syukur sebagai bentuk rasa sukacita atas kasih karunia-Nya. Saya mengundang kita untuk berdiri dan kita akan memberikan persembahan. Demikianlah nats persembahan kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang tidak pernah menutup hati-Mu terhadap kami, yang senantiasa berbelas kasih, memberkati kami dengan begitu luar biasa. Maka hari ini kami pun akan memberikan persembahan ini Tuhan, sebagai wujud syukur kami. Sucikan dan kuduskan ya Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita akan menyanyikan pujian ini. Baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balas Kau, memberkati Kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
seperti umat Allah, umat Israel yang membaharui komitmen iman, komitmen hidup mereka untuk semakin lebih bergiat, lebih teguh di dalam Tuhan. Demikianlah kita membaharui komitmen kita, janji kita, kesetiaan dan juga ketaatan kita kepadanya. Kita nyanyikan pujian ini, ajarku jalanmu, oh Tuhanku. Untuk berdiri. Marilah bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini dan kita menerima berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, karena Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus besertamu senantiasa. Amin. Semua makhluk di bumi, kepadanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati kita. Senantiasa mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita tetap waspada, tetap menjaga hidup sehat. Sampai pada waktu Tuhan akan melepaskan kita, membebaskan kita dari segala kesulitan di masa pandemi ini. Tuhan memberkati.